Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada teman-teman OPD terkait, wartawan, dan rekan-rekan yang hadir pada siang ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada siang hari ini, seperti biasa, kita melakukan rilis inflasi bulan Oktober dan tingkat hunian kamar bulan Oktober. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Chandra Birawa yang akan memaparkan tentang inflasi dan tingkat hunian kamar. Kepada Bapak Chandra dipersilahkan untuk memulainya. Suaranya di-unmute dulu, Pak Chandra. Tes, halo. Gimana? Dengaran ya? Siap, kedengaran. Sudah, Pak, kedengaran. Sudah. Ini kan PPK ini. Ini? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dengaran? Mas Didi? Kedengaran, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Rekan-rekan OPD maupun media massa, media cetak maupun elektronik. Pada siang ini kami akan menyampaikan rilis seperti biasa setiap awal dan hari pertama kerja BPS selalu merilis angka inflasi dan TPK. Nah, untuk inflasi yang akan kami sampaikan adalah inflasi di bulan Oktober 2020. Perkembangan inflasi Oktober 2020, Jember hari ini adalah mengalami inflasi 0,01 atau terjadi kenaikan indeks dari 104,64 menjadi 104,65. Di sini secara umum harga di Jember mengalami inflasi sangat kecil 0,01 ya. Dan ini di kota DKI, Bekasi, dan Jember ini termasuk inflasi yang terkecil di nasional dari 90 kota inflasi. Kemudian untuk year on year-nya, maksudnya inflasi year to date-nya 1,27% dan inflasi year on year-nya 1,85. Sedangkan untuk Jawa Timur pada bulan November ini mengalami deflasi 0,02%, sehingga untuk year to date-nya baru mencapai 0,72, jadi masih di bawah jauh dari Jember 1,27. Kemudian untuk year on year-nya 1,39. Nasional
untuk bulan Oktober mengalami inflasi 0,07 dan inflasi year to date-nya 0,95 dan year on year-nya 1,44. Jadi angka inflasi di Jember di bulan Oktober masih berada di bawah inflasi nasional. Namun demikian year to date-nya untuk Jember lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur maupun nasional. Kemudian untuk komponen energi di bulan Oktober ini mengalami deflasi. Hal ini disebabkan karena ada kebijakan dari pemerintah pusat di dalam menurunkan tarif listrik di golongan rendah dari 1.300 sampai 6.000. Ini sehingga untuk komponen energi ini karena di faktor pengaruh dari kebijakan pemerintah menurunkan tarif listrik di bulan Oktober. Sehingga untuk year to date-nya deflasi 0,83 untuk komponen energinya dan year on year-nya juga sama deflasi 0,83. Kemudian untuk Jember bahan makanan, untuk kelompok bahan makanan, jadi ini untuk komponen bahan makanan, setelah dikeluarkan dari makanan jadi dan minuman, rokok, di sini bahan makanan mengalami inflasi 0,15 di bulan Oktober, sedangkan inflasi year to date-nya deflasi 1,54 dan year on year-nya 0,84. Jadi secara year to date kelompok bahan makanan sebenarnya mengalami penurunan ya. Tetapi untuk di bulan Oktober ada kenaikan sedikit 0,15%. Kalau kita melihat perbandingan inflasi di bulan Oktober di 8 kota IHK di Jawa Timur di bulan Oktober ini adalah kota Probolinggo yang mengalami inflasi tertinggi yaitu mencapai 0,15, kemudian diikuti oleh Madiun 0,11, Banyuwangi 0,07 dan Jember terkecil, inflasi terkecil di Jawa Timur 0,01. Sedangkan untuk yang kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb 0,07% deflasi, kemudian diikuti oleh Malang deflasi 0,06%, Kota Kediri 0,05% dan terkecil adalah Kota Surabaya 0,02%. Kalau kita lihat area wilayah kota yang mengalami inflasi adalah wilayah daerah timur ya. Di sini Probolinggo, Banyuwangi dan Jember ini mengalami inflasi. Sedangkan Jawa Timur deflasi 0,02, sedangkan untuk nasional inflasinya 0,07 di bulan Oktober ini. Sedangkan untuk perbandingan inflasi year to date-nya, di sini kalau kita lihat Jember berada atau mencapai inflasi tertinggi 1,27%, diikuti oleh Kediri 1,21% dan Banyuwangi 1,1%, Probolinggo 0,98%, sama dengan Madiun 0,98%, kemudian Sumeneb 0,83%, Malang 0,77%, Surabaya 0,62%, sedangkan untuk Jawa Timur sangat kecil ya dibanding dengan Jember 0,72%, nasional juga 0,95%. Jadi Jember berada di atas nasional maupun Jawa Timur inflasi year to date-nya. Kemudian inflasi year on year-nya
tertinggi juga Jember 1,85, kemudian diikuti Kediri 1,81, Banyuwangi 1,62, Sumeneb 1,58, Madiun 1,51, Probolinggo 1,43, Surabaya 1,34, Malang 1,22, sedangkan untuk Jawa Timur year on year-nya 1,39 dan nasional 1,44. Jadi year to date, inflasi year to date maupun year on year-nya dipegang tertinggi adalah Jember. Nah ini kalau kita lihat perkembangan inflasi Kabupaten Jember selama 3 tahun terakhir ini, kalau kita lihat di bulan Oktober, ternyata inflasi 0,01, kita bandingkan 2 tahun inflasi sebelumnya pada bulan yang sama, ternyata besaran inflasi 0,01% ini adalah yang terkecil. Ya. Dan kita berturut-turut di bulan Agustus, September mengalami deflasi. Sekarang bulan kemarin deflasi 0,01, sekarang inflasi 0,01. Jadi kembali lagi posisi besaran inflasi seperti di bulan Agustus. Ya. Inflasi. Dan untuk 2 bulan ke depan, ini menyisakan 2 bulan ya, November dan Desember. Kalau kita melihat dari perkembangan inflasi 2 tahun sebelumnya ya, di situ November dan Desember di sini momentum tahun baru dan Natalan di situ biasanya tinggi. Nggak tahu untuk di tahun 2020 ini selama pandemi ini terkait dengan daya beli yang menurun dari masyarakat, apakah besaran sebesar itu? Ya. Untuk perkembangan inflasi year to date, ya, dari Jember, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir, besaran inflasi 1,27 itu lebih rendah dari tahun 2008 yang mencapai 2,17, sedangkan untuk 2009 1,20, jadi mendekati ya dengan kondisi 2019 untuk capaian inflasi sampai bulan Oktober ini. Jadi kita mungkin bisa melihat nantinya kira-kira sampai bulan Desember inflasi year to date-nya itu mencapai berapa. Ya kisaran ini 2%-an ya. Ini kalau kita lihat perbandingan series antar tahun di Kabupaten Jember. Jadi untuk tahun 2020 ini inflasinya cukup landai ya, tidak terlalu mencolok, bahkan kondisi inflasi sebesar ini Jember masih tertinggi di Jawa Timur. Ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian yang tidak diimbangi dari daya beli masyarakat yang membaik. Ya. Mudah-mudahan hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi pengusaha. Kemudian kalau kita lihat inflasi dan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran di situ, ada 5 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu makanan minuman, kelompok makanan minuman dan tembakau, dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi masing-masing 0,08%. Kemudian yang kedua adalah kelompok kesehatan mengalami inflasi 0,05%, dan kelompok transportasi dan pakaian dan alas kaki ini masing-masing mengalami inflasi 0,01%.
Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi di bulan Oktober ini adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini inflasinya 0,22%. Ini terkait dengan penurunan harga emas dunia, ya, masuk ke kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian juga untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya. Ini di bulan Oktober mengalami deflasi 0,03%. Ini disebabkan karena penurunan tarif listrik terkait dengan mengurangi beban dampak dari pandemi COVID, ya. Ini kebijakan, salah satu kebijakan pemerintah pusat menurunkan tarif listrik. Sedangkan untuk 4 kelompok yang lain tidak mengalami perubahan harga atau stabil, ya, yaitu untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, dan kelompok penyedia makanan dan minuman, restoran. Ini di bulan Oktober stabil. Nah, ini kita lihat secara detail, ya. Di sini untuk tadi saya sebutkan untuk kelompok yang ada 5 kelompok yang pengeluaran yang mengalami inflasi dan 2 kelompok mengalami deflasi dan 4 kelompok mengalami stabil, ya, harga. Nah, di sini untuk makanan, ya, yang 0,08%, ini memberikan andil, ya, di bulan Oktober inflasi 0,0227. Ini yang kelompok yang dominan memberikan andil inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau. Andilnya 0,0227%. Kemudian diikuti oleh kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin yang mengalami inflasi 0,08%. Andil inflasinya sebesar 0,0057%. Kemudian untuk kelompok transportasi mengalami inflasi 0,01%, andil inflasinya 0,015%. Kemudian pakaian, kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 0,01%, andilnya 0,0006%. Sedangkan yang penyumbang deflasi yang dominan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi 0,22% dan andil deflasinya besarannya 0,0169%. Untuk kelompok pengeluaran air, listrik, dan bahan bakar lainnya mengalami deflasi 0,03% dan andil deflasinya 0,0038%. Sedangkan untuk dari sini, ya, kami kelompokkan lagi, ya, berdasarkan dari paket komoditas itu untuk keperluan TPID. Jadi dikelompokkan untuk bahan makanan sendiri, kan. Jadi ini bahan makanan ini sebenarnya berasal dari kelompok 1 itu, ya, makanan, minuman, dan tembakau. Cuman di sini unsur minuman dan tembakau dikeluarkan. Sehingga di sini untuk bahan makanan di bulan Oktober Jember mengalami inflasi 0,15, ya. Bahan makanan di luar tembakau ini mengalami inflasi 0,15 di bulan Oktober. Andil inflasinya 0,0292%. Tetapi year to date, ya, bahan makanan ini
dari Januari sampai dengan Oktober ini sebenarnya mengalami deflasi secara umum ya. Tapi secara year on year-nya mengalami inflasi 0,84. Nah, untuk kelompok energi di bulan Oktober ini sampai dengan bulan Desember ini terkait dengan penurunan tarif listrik. Ini mengalami deflasi 0,03% dan sumbangan deflasinya besarannya 0,034%. Ini lebih disebabkan karena tarif listrik di bulan Oktober ini. Nah, apa sih yang menyebabkan Jember mengalami inflasi 0,01%? Kita lihat di sini lebih disebabkan karena bawang merah ya. Jadi untuk bawang merah ini mengalami inflasi 0,17, andilnya 0,0232%, dan cabai merah. Cabai merah ini memang untuk di bulan Oktober mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan mencapai 25,40%. Ini memberikan andil inflasi 0,0214%. Tepung terigu juga naik 5,49%, andilnya 0,8189. Minyak goreng juga mengalami inflasi di bulan Oktober 1,23%, kemudian andil inflasinya 0,154%. Kemudian kacang panjang mengalami inflasi 4,5%, andilnya 0,0072%. Cabai rawit mengalami inflasi 3,93%, andilnya 0,0061. Kemudian kentang 4,83, andilnya 0,0051. Kelapa naik ini 3,09, andilnya 0,0047. Kemudian ada daun bawang ikan lele yang mengalami inflasi. Ini 10 besar yang paling dominan menyumbang atau memberikan andil inflasi. Kemudian penyumbang andil deflasinya itu adalah emas perhiasan. Nah, ini yang menarik, harga emas perhiasan setelah mencapai harga puncaknya ya, pernah mencapai di atas 1 juta, 1 juta lebih. Sekarang sudah 2 bulan berturut-turut ini harga emas sudah mulai menurun. Bahkan bulan kemarin juga sebagai penyumbang deflasi juga untuk emas perhiasan. Nah, untuk di bulan Oktober ini sebagai penyumbang deflasi tertinggi, yaitu mengalami deflasi 1,82, andilnya 0,03. Kemudian daging ayam meras turun 1,74, andilnya 0,02. Mangga, ini kalau kita lihat mangga di Jember stok banyak ya, musim ya. Jadi deflasi 12,99%, andilnya 0,01. Bayam juga turun, deflasi 6,86, andilnya 0,01. Sawi hijau deflasi 5,13, andilnya 0,01. Jambu batu turun cukup drastis 24,61%, andilnya 0,01%. Kemudian gula pasir. Kalau kita perhatikan gula pasir di bulan Oktober ini mengalami deflasi 1,34, sedangkan untuk bulan kemarin sempat mengalami inflasi sebagai penyumbang inflasi. Sekarang sudah mulai turun 1,34, andilnya 0,01. Kemudian beras di bulan Oktober ini deflasi 0,14, andilnya 0,01. Terong juga ikan ekor kuning mengalami deflasi. Itu
berita resmi tentang perkembangan indeks harga konsumen di bulan Oktober di Kabupaten Jember. Kemudian untuk berikutnya adalah tingkat penghunian kamar ya di bulan September 2020. Jadi untuk tingkat hunian kamar ini nanti kita jelaskan mengenai tingkat penghunian kamar dan rata-rata lapangan menginap, kemudian dan komposisi tamunya. TPK Jember di bulan September adalah 40,03%. Kalau kita bandingkan dengan di bulan Agustus mengalami penurunan sedikit, besarannya berapa poin? 1, sekian ya poin mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan bulan Agustus. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi Januari Februari sebelum pandemi, jadi untuk di bulan Agustus September ini sudah menunjukkan perkembangan yang sedikit menggembirakan ya bagi pengusaha hotel. Jadi ada kenaikan cenderung naik dibanding dengan kondisi pandemi COVID di awal-awal yang terdampak sekali di bulan April sampai mencapai titik rendah 9,38. Kemudian untuk TPK ini kalau kita bandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir di bulan yang sama, di situ tahun 2019 mencapai 48,53%, kemudian 2018 50,54%. Jadi untuk kondisi 2020 masih kecil tapi sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk TPK kita bandingkan dengan Jawa Timur. Jawa Timur di bulan September ini TPK-nya besarannya adalah 32,56%. Kalau dibandingkan dengan di bulan Agustus juga mengalami penurunan 2 poinan ya, 2, sekian poin. Sama dengan kondisi yang di Jember. Tapi untuk TPK-nya kalau Jember lebih tinggi dari Jawa Timur. Ya. Untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu di bulan September ini cukup tinggi ya, sudah melebihi dari 1 hari. Ini lebih 2 hari lebih ya. 2 hari, rata-rata 2,19 hari di bulan September ini. Ini mungkin karena ada kegiatan ya, di hotel-hotel bintang yang ada di Jember. Bahkan lama menginapnya sudah mencapai 2 ke atas. Dan itu baru kalau melihat dari data series rata-rata lama menginap tamu, ini di September ini paling tinggi. Kalau kita lihat per bulan untuk masing-masing bulan 2 tahun terakhir ini. Masih berkisaran 1, ya. Bahkan untuk yang September ini sudah mencapai 2, Nah ini mungkin yang menjadi kabar gembira. Jadi tamu makin lama menginapnya di bulan September ini. Kenapanya mungkin perlu teman-teman bisa menganalisnya lebih dalam lagi ke pihak hotel.
tentunya kabar ini menggembirakan ya. Nah, ini rata-rata lama menginap tamu kalau kita bandingkan dengan Jember dan Jawa Timur. Jawa Timur 1,64. Bahkan di bulan Juni Jawa Timur juga pernah mencapai dua hari. Nah, untuk di bulan September Jember sudah mencapai di atas dua hari rata-rata lama menginap tamu. Jadi TPK-nya cukup lumayan tinggi dan juga dibarengi dengan rata-rata lama menginap tamu cukup tinggi. Ini tentunya memberikan harapan baru untuk usaha perhotelan di Jember. Kalau kita melihat komposisi tamunya di bulan September ini, komposisi tamu antara tamu domestik dengan tamu asing ya, di tahun 2020 tamu domestik mencapai 9,92%, sedangkan tamu asing 0,08%. Jadi kalau kita melihat komposisinya, kalau kita bandingkan bulan kemarin maupun 2 bulan sebelumnya, rata-rata komposisi tamu asingnya sedikit menurun ya. Jadi itu tadi mengenai TPK rata-rata menginap tamu maupun komposisi tamu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan rilis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Chandra atas paparannya. Kemudian sebelum dilanjutkan kepada sesi tanya jawab, sebelumnya akan kami informasikan bagi yang belum tahu karena sebelumnya sudah pernah diposting di grup press release. Jadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember memiliki aplikasi berbasis Android yang menyajikan data-data indikator strategis yang ada di BPS yang berbasis Android yang bisa di-download di aplikasi Play Store yang tampilannya seperti di layar sebelah. Jadi di aplikasi ini ada indikator berupa kependudukan, inflasi, indeks pembangunan manusia, PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Mungkin teman-teman nanti suatu saat butuh data tersebut bisa langsung dilihat di aplikasi di Play Store tersebut. Baik, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dari OPD, apakah ada yang ditanyakan atau konfirmasi ya? Biasanya teman-teman juga ada yang mau mengkonfirmasi data-data yang dirilis bulan ini. Bagi yang ingin bertanya dan mungkin berkomentar, bisa dipersilakan. Mungkin Pak Rudi sebagai Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mary. Menurut kami dari Diskominfo, sepertinya untuk bulan Oktober ini untuk inflasi alhamdulillah bisa naik sedikit, tapi yang bikin ini masih rokok ya, tembakau ya, yang masih membuat inflasinya. Terus kemudian alhamdulillah juga hotel sudah mulai menggeliat,
ada informasi ini Pak, sepertinya ada beberapa hotel baru di kawasan Jember, seperti di dekat Diskominfo juga ada homestay, di dekat Aston kemarin juga ada yang buka baru, di Ira juga ada yang buka baru. Mungkin itu bisa dibuat sampling juga Pak, karena mereka kan baru membuka dan sepertinya tamunya juga lumayan banyak juga huniannya. Itu aja mungkin, karena ini slow aja ini ya, masa pandemi ini inflasinya slow aja, tidak ada yang apa ya, biasanya maksum naik gitu. Kalau sekarang kita sedikit apa ya, slow, tidak sampai yang bagaimana seperti yang kemarin pada saat awal-awal pandemi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Rudi atas informasinya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang lain? Mungkin dari Mbak Ulfa dari OJK. Sepertinya belum ada. Atau dari Pak Chandra tadi apakah ada mau menanggapi yang ditambahkan dari Pak Rudi? Terima kasih Pak Rudi. Mengenai tanggapan, inflasi di Jember memang untuk rokok ini senasional kayaknya sebagai penyumbang inflasi tertinggi di dalam setahun ya. Karena rokok secara perlahan tapi pasti mengalami kenaikan. Dan juga bobotnya sangat tinggi berdasarkan dari hasil survei biaya hidup, sehingga dampaknya terhadap inflasi itu mengenai inflasi. Kemudian sekarang inflasi kita landai-landai saja, bahkan cenderung kota berturut-turut mengalami deflasi. Jawa Timur 2 bulan berturut-turut maksud saya mengalami deflasi. Dan Jember deflasi, inflasi, dan deflasi ya. Jadi dalam 3 bulan ini sudah mengalami deflasi, ada juga yang inflasi, tidak berturut-turut ya. Namun demikian ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian kita terutama untuk daya beli masyarakat mengalami penurunan. Ini kami buktikan pada saat saya melakukan UMK. Di situ juga keluhan-keluhan dari pedagang. Pedagang banyak, barangnya banyak. Para pedagang menurunkan harga. Inilah menyebabkan harga turun dan secara umum akan menjadi deflasi. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, bisa jadi masa pandemi ini karena tuntutannya distancing atau masyarakat malas kumpul-kumpul atau berkerumun di pasar, mungkin beralih kepada pedagang yang sifatnya keliling, langganan di situ, di rumah-rumah, sehingga untuk kondisi pasar sepi. Itu mungkin yang sedikit kita berikan informasi. Kemudian terima kasih untuk hotel. Hotel benar tadi di 2 bulan terakhir ini sudah menunjukkan perkembangan atau menggeliat lah ya usaha hotel, dan sekarang sudah
setelah diberlakukannya new normal, dan untuk dunia perhotelan sudah menunjukkan atau menggeliat ke arah yang lebih baik. Dan informasi untuk hotel-hotel baru, kemudian yang lebih banyak, ini adalah kita batasi hanya untuk hotel bintang saja, ya. Itu dilakukan secara sensus. Ya, jadi hotel bintang yang ada di Jember, kita di Jember bahkan nasional maupun Jawa Timur itu yang kita hitung TPK-nya adalah TPK bulanan adalah hotel berbintang saja. Kemudian untuk yang bagaimana dengan hotel-hotel melati atau yang kecil-kecil yang lainnya, itu nanti akan kita hitung atau kita publish, datanya sifatnya tahunan, selama 1 tahun dilakukan secara sensus juga. Itu informasi mengenai hotel ya. Jadi nantinya kumpulan dari TPK-TPK hotel berbintang setiap bulan yang sudah kita rilis, nanti kita gabungkan dengan TPK selama ya 1 tahun. Hotel melati maupun homestay itu nanti kan akan menemukan TPK yang asli ya, yang arti gabungan antara hotel bintang maupun hotel melati. Saya rasa itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ada lagi Pak. Mungkin di kedepannya bisa hotel-hotel yang ada di sekitaran Jember, misalnya Banyuwangi. Banyuwangi sekarang ini kemarin info sudah new normal banget, jadi banyak wisatawan ke sana. Mungkin bisa dirilis juga perbandingan antara hotel yang ada di Jember sama di kabupaten lain kalau memungkinkan, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk hotel ini sudah kami jelaskan bahwa nantinya data hotel akan kita data semuanya secara sensus hotel itu ya. Tapi dari kegiatan survei tahunan, hotel kita tahunan. Yang kita yang kita hitung untuk TPK-nya hanya kita batasi untuk hotel berbintang. Kenapa? Karena terkait juga namanya di setiap bulan kita harus tepat waktu. Yang melatih kadang-kadang administrasinya kurang rapi sehingga mempengaruhi pemasukan datanya, dan tentunya ini akan memberikan dampak janji kita untuk selalu merilis tiap tanggal awal bulan hari kerja pertama. Saya rasa itu teknis ini ya. Tapi nanti TPK itu akan kita gabungkan antara hotel berbintang dan melati setelah setahun. Jadi waktunya masih panjang untuk hotel melatinya. Nanti kita gabungkan dengan TPK hotel berbintang yang sudah kita hitung setiap bulannya. Itu Pak Rudi informasinya. Terima kasih atas masukan info terkait dengan hotel-hotel yang baru yang ada di Jember. Enggak, Mbak. Baik, terima kasih Pak Chandra dan Pak Rudi. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin. Tadi dari Mbak Ulfa tidak ada pertanyaan, jadi mungkin kesempatan untuk yang lain masih ada yang mau ditanyakan. Pak Tony. Mungkin Pak Fatoni. Halo. Ya. Izin.
udah dengar belum? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Chandra. Dari kami, dari Bank Indonesia Jember sih nggak ada pertanyaan sih Pak. Hanya sedikit berkomentar aja terkait inflasi Jember di bulan ini. Memang mohon maaf Pak Fatoni, bisa agak lebih keras lagi suaranya. Oh, sudah. Gimana? Udah. Siap. Halo, sudah. Tek. Oh ya, baik. Begini Bapak Ibu sekalian, jadi memang terkait inflasi di Kabupaten Jember, kita juga berdasarkan pengamatan kami yang kami lakukan, sebagaimana melalui survei pemantauan harga kami, memang untuk inflasi sebagaimana yang kami perkirakan, yaitu berada di rentang minus 0,01 sampai 0,09 end-to-end-nya. Jadi memang selaras dengan pemantauan kami untuk inflasi saat ini. Lebih lanjut, memang hal-hal yang sangat mendasar itu memang dari survei kami. Sebentar. Ya, memang ada beberapa komoditas yang penyumbang inflasi di sini hampir sama dengan perhitungan BPS, yaitu antara lain bawang merah, cabai merah, lalu ada minyak goreng, telur ayam ras, kelapa, seperti itu. Sedangkan untuk penyumbang deflasi juga kami juga ada daging ayam ras, ada jagung muda, wortel, tomat, sawi hijau, termasuk juga bawang putih. Hal-hal tersebut memang sangat menunjang untuk inflasi pada bulan ini. Namun memang inflasi saat ini tidak terlalu tinggi karena memang dari bulan kemarin kita sudah mendapatkan deflasi. Untuk bulan ini kita sedikit meningkat, hanya 0,01%. Dan mungkin seperti itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony informasinya. Jadi ya memang kondisi perkembangan harga kita di Jember itu ya demikian adanya. Jadi memang semuanya ini terkait dengan pandemi ya. Sehingga itu tadi yang kami sampaikan tadi bahwa untuk daya beli menurun, kemudian pasar nggak terlalu ramai karena pembelinya tidak banyak sebelum pandemi gitu, dan mungkin beralih untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tentunya mereka mungkin beralih belanja, lebih senang belanja yang kepada pedagang-pedagang keliling, sehingga kondisi pasar kita sepi. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan harga yang sedikit secara umum turun gitu ya, sehingga kondisi harga bahkan inflasi yang tercipta di sini tidak terlalu besar, landai-landai saja seperti yang disampaikan oleh Pak Tony. Yang BI dalam hal ini juga menghitung dan melakukan survei sendiri. Jadi memang kita ada keterbandingan, jadi datanya selaras Pak ya, selaras Pak. Memang itu potret perkembangan harga di Kabupaten Jember. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, kami tunggu. Moderator mungkin. Baik, kami Saya tunggu kembalikan. lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain. Dari tanaman pangan ya. Dari Dinas TPHP. Kalau nggak ada mungkin bisa diakhiri ya Pak ya. Oke.
Baik, Bapak Ibu, dikarenakan tidak ada lagi yang mau ditanyakan maupun didiskusikan, maka cukup kami akhiri pertemuan untuk press release kali ini. Kurang lebihnya saya juga selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.